Berikutnya kita akan mencoba menemukan solusi dari optimasi linear dengan permasalahan yang tadi. Namun kali ini kita akan mencoba dengan metode simplex. Metode ini pertama kali ditemukan oleh George Dantzig. Dengan sifat dari metode ini adalah pengulangan atau biasa disebut iteratif. Dan metode simplex ini sebaiknya digunakan untuk mencari solusi dari optimasi linear yang mengandung 3 variabel atau lebih. Untuk menjalankan metode simplex, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kita harus mengubah model program linearnya menjadi bentuk baku dalam metode simplex. Bentuk baku pada metode simplex adalah: pertama, semua fungsi batasan bukan merupakan pertidaksamaan, melainkan kita ubah menjadi persamaan. Fungsi batasan yang kita punya, kita akan ubah menjadi bentuk persamaan, dan kita akan menambahkan variabel baru ke tiap-tiap fungsi batasan, yang kita namakan adalah slack variable. Banyaknya slack variable tergantung dari banyaknya fungsi batasan yang kita punya. Jika kita punya 2 fungsi batasan, berarti kita memiliki 2 slack variable. Begitu juga jika kita memiliki 3 fungsi batasan, maka kita mempunyai 3 slack variable, dan begitu seterusnya. Karena kita menambahkan slack variable pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan pun kita harus masukkan slack variable juga. Namun karena slack variable ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka koefisien pada slack variable di fungsi tujuan adalah masing-masingnya 0. Berikut adalah model program linear dari soal sebelumnya. Model program linear ini akan kita ubah menjadi model simplex, baru nantinya metode simplex siap dijalankan. Inilah model simplex dari model program linear sebelumnya. Jadi fungsi tujuannya itu ruas kanannya kita pindahkan ke kiri semua. Kemudian kita tambahkan slack variable dengan koefisien 0. Dan fungsi batasan yang kita punya, masing-masing kita tambahkan slack variable. Untuk fungsi batasan yang pertama, kita tambahkan S1, dan fungsi batasan yang kedua, kita tambahkan S2, di mana S1 dan S2 lebih dari 0. Setelah kita ubah menjadi model simplex, kemudian akan kita buat tabel simplexnya. Berikut adalah tabel simplex dari model simplex yang kita punya. Kita masukkan saja koefisien tiap-tiap variabel ke dalam tabel tersebut. NK adalah nilai kanan dari tiap-tiap fungsi. Silakan dipahami bagaimana cara membuat tabel simplex. Setelah membuat tabel simplexnya, maka proses iterasi yang pertama atau iterasi awal kita mulai. Coba kalian perhatikan tabel simplexnya. Pertama-tama, kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu kita tentukan dari kolom yang memuat bilangan Z paling kecil. Kita lihat pada baris Z memuat min 8 dan min 6. Manakah bilangan yang paling kecil? Ya, min 8 paling kecil. Min 8 ada di kolom X1. Maka kolom X1 adalah kolom kunci kita. Kita bisa lihat kolom yang diberi warna kuning adalah kolom kunci kita. Berikutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki indeks paling kecil, tidak boleh negatif dan tidak boleh tak hingga.
Bagaimana cara menentukan indeksnya? Nilai indeks kita dapatkan dengan cara membagi NK dengan elemen-elemen pada kolom X1. Kita mulai pada baris Z. 0 dibagi min 8 adalah 0, maka indeksnya 0. Berikutnya baris S1. 60 dibagi 4 adalah 15, dan S2 48 dibagi 2 adalah 24. 15 adalah bilangan yang paling kecil, maka kita dapatkan S1 adalah baris kuncinya. Dapat dilihat, baris yang berwarna biru adalah baris kunci kita. Kita lihat di tabel, antara kolom kunci dan baris kunci terdapat satu angka pertemuan, yaitu di angka 4, kolom yang warnanya ungu. Maka, angka 4 kita sebut dengan angka kunci. Apakah guna dari angka kunci itu? Angka kunci akan kita gunakan untuk membuat baris kunci yang baru, yaitu dengan cara membagi setiap elemen yang ada di baris kunci dengan angka kunci, yaitu 4 dibagi 4, 1, 2 dibagi 4 setengah, 1 dibagi 4 seperempat, dan seterusnya. Maka kita dapatkan baris kunci yang baru. Kita lihat bahwa angka kunci terletak di kolom X1. Maka slack variabel kita yaitu S1 kita ubah menjadi X1. Dan baris X1 adalah baris kunci yang baru. Setelah itu kita akan membuat baris yang lain menjadi baris yang baru pula. Bagaimana caranya? Di atas sudah tertulis rumusnya. Pertama-tama kita akan membuat baris baru dari Z. Caranya adalah baris lama dari Z akan kita kurangi dengan perkalian koefisien Z pada kolom kunci dengan nilai baru pada baris kunci. Begitu pula pada baris yang ketiga. Setelah kita dapatkan baris-baris barunya, kita isikan ke dalam tabel simplex yang baru. Kita lihat di tabel tersebut, nilai Z ada yang masih negatif. Ini menunjukkan bahwa Z belum optimal. Maka dari itu kita harus melakukan iterasi yang kedua dengan cara serupa seperti iterasi yang pertama. Yaitu kita pilih kolom kunci, yaitu di kolom X2. Kemudian kita pilih baris kunci, yaitu dengan memilih nilai indeks yang paling kecil, yaitu di baris S2. Dan kita lihat ada sebuah angka bertemunya kolom kunci dan baris kunci di angka 3, dan di kolom X2, maka S2 kita ganti dengan X2. Kemudian elemen-elemen yang terdapat pada baris kunci kita bagi masing-masing dengan angka kunci. Dan kita dapatkan tabel simplex yang baru seperti berikut. Lalu kita harus membuat baris-baris yang baru dari X1 dan Z dengan cara sama, yaitu kita mengurangi baris lama dari setiap baris yang lain dengan perkalian koefisien pada kolom kunci dengan nilai-nilai pada baris kunci.
dan kita dapatkan tabel simplex yang terbaru adalah seperti berikut. Terlihat bahwa di baris Z tidak ada lagi yang negatif, maka optimasi sudah kita dapatkan. Dan kita lihat pada kolom X1 dan baris X1 ada angka 1 di situ dan dengan nilai NK-nya 12. Itu berarti nilai X1 yang kita dapatkan adalah 12 dan X2-nya adalah 6. Dan terlihat di nilai Z akan maksimal di nilai 132. Terlihat bahwa hasil yang kita peroleh dengan metode simplex adalah sama dengan metode grafik. Silakan dicobakan soal berikut.